Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pemirsa seluruh Indonesia, saya Yeri Wilson Channel. Kita mau berbagi cerita tentang kehidupan salah seorang saudara kita, Pak Andan, yang rumahnya tinggal di Desa Ciampea. Tetapi saudara-saudara semua, ini channel saya khusus buat fakir miskin, anak yatim, janda miskin. Jadi nanti semua yang ada dari sini dapat bantuan dari Yeri W Channel. Jadi mohon dibantu untuk perkembangan channel kita ini. Ini adalah channel masyarakat. Channel masyarakat, tapi khusus yang miskin, yang anak yatim, dan janda kaya. Bukan ya, salah ngomong saya, bukan janda kaya, janda miskin. Kalau janda kaya nggak perlu dibantu lagi ya. Jadi yang mau kita bantu orang yang hidupnya ekonominya menengah ke bawah, untuk biaya hidup sehari-hari susah. Jadi jangan lupa ya, nanti di like, di komen ya. Kita akan mulai wawancara nih dengan seorang Pak Andan dari daerah Kabupaten Bogor. Jadi saya pengen tahu nih bagaimana kehidupan Bapak ini semenjak COVID-19 sampai sekarang. Jadi ya Pak ya, semenjak Bapak cerita semenjak COVID-19, bagaimana ekonomi Bapak, anak berapa, terus untuk melangsungkan hidup caranya bagaimana, boleh nih diceritain nih, biar Bapak Presiden kita, pemerintah biar dengar. Coba, COVID-19 dimulai tahun 2019. Waktu itu Bapak kerja di mana? Di security ya. Di security. Di security waktu itu gaji berapa itu Bapak? Gajinya 600. Gaji 600, punya istri, punya anak. Iya. Punya istri, punya anak berapa? Punya anak 2. Anak 2 waktu itu masih sekolah ya? Sekolah. Masih sekolah, gaji 600.000. Terus setelah COVID bagaimana sekarang? Setelah COVID ya sekarang udah pengangguran, udah nggak kerja. Udah pengangguran. Iya. Terus untuk biaya hari-hariannya, Bapak cari memikirkan jalan keluarnya bagaimana? Nyari rongsok, Pak. Oh, jadi Bapak cari rongsokan? Cari rongsokan. Rata-rata hasil rongsokan tuh setelah Bapak jual dapat menghasilkan duit berapa? Nggak tentu, Pak. Yang paling seringnya? Paling seringnya di atas 30, Pak. Di atas 30, di bawah? Di bawah 50. Di atas 30, itu tiap hari? Tiap hari. Dapat penghasilan segitu? Nggak tentu. Jadi dalam seminggu Bapak bisa dapat gaji berapa? Dalam seminggu paling sampai 300-an, 300-400, Pak. 300-400 seminggu. 300-400 seminggu, berarti kalau diambil tambah dapat dari mijit itu juga. Oh, tambah dari, jadi dari Bapak mijit. Sambil rongsokan juga ikut mijit. Cukup duit segitu? Ya, dicukup-cukupin aja, Pak. Kalau sebetulnya gimana? Sebetulnya emang enggak. Nggak cukup. Jadi beginilah kehidupan kita, rakyat kita seluruh Indonesia. Banyak yang seperti Pak Andan. Kok setiap saya ketemu dengan masyarakat Indonesia, masuk kampung, keluar kampung, kan kerjaan saya itu tiap hari. Mereka itu rata-rata gajinya 900.000. Kalau gaji 900.000, istri, anak, 4 orang. Untuk menghidupkan 4 orang, berarti 900.000 dibagi 4, 225.000 satu orang satu bulan. Menurut saudaraku cukup atau tidak? Kalau kita pikir-pikir jauh dari cukup. Terus satu hari biaya beras berapa liter habis di rumah? 1 liter. 1 liter untuk 4 orang? 4 orang. Berarti makannya sedikit-sedikit dong? Iya.
Terus kalau Bapak masih rumah ngontrak apa milik sendiri? Rumah warisan, Bang. Oh, terima warisan dari orang tua. Terus yang Bapak Endat ini, jadi rumah dapat warisan dari orang tua. Terus kerja jadi security semenjak COVID diberhentikan atau pengurangan tenaga. Sekarang tidak bekerja, tidak ada kegiatan apa-apa dan menganggur tulen. Sekali-sekali mengumpulkan rongsokan untuk demi kelangsungan hidupnya. Dan juga kebetulan Bapak ini bisa mijit. Nah, kalau ada panggilan mijit, mijit orang, itu pun ongkos mijit yang namanya di desa, kadang dikasih 20.000, kadang dikasih 25.000, kadang dikasih 30.000. Itu pun kalau ada. Dalam seminggu belum tahu ada. Nah, jadi yang saya maksud di sini, kok terlalu banyak masyarakat Indonesia ini hidup dalam kesusahan, sedangkan negara kita ini, negeri kita ini adalah negeri kaya raya. Seperti kita ketahui, Belanda, Jepang menjajah Indonesia dulu untuk mengambil harta kekayaan yang ada di dalam perut bumi kita dan di atas bumi kita. Tetapi kenapa rakyat kita hidup sangat susah? Untuk makan sehari-hari tidak pasti. Apakah penyebabnya? Mungkin jawabannya ada di hati kita masing-masing. Cuma kita meminta kepada pemerintah Indonesia, pertama ke Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang kami cintai. Tolong Pak, terlalu banyak rakyat Indonesia ini hidup sangat menderita. Seperti untuk hidup sehari-hari, untuk makan besok belum tahu ada, entah dapat entah enggak. Jadi maaf kalau diibaratkan seperti ayam. Rakyat Indonesia kita ini banyak yang seperti ayam. Jadi ngais dulu cacing, baru makan. Jadi dalam keadaan negara kaya raya, tapi rakyatnya miskin, alangkah mirisnya ini. Terus saya berharap mulai dari tetangga, dari orang-orang yang tidak ada kemampuan ini, terus bagi tetangga yang ada lebih, walaupun sedikit, walaupun banyak, untuk memperhatikan tetangganya dalam keadaan susah. Kalau bisa membantu semampunya kita. Kalau tidak begitu, kayaknya kita ini, masyarakat kita ini, saudara-saudara kita ini tidak bisa melangsungkan kehidupannya. Jadi minta uluran tangan dari sekeliling warga setempat. Kalau dia lihat kiri kanan tetangganya dalam kesusahan, mohon bantuan semampunya. Sebabnya pertama-tama kita meminta bantuan itu adalah kepada warga sekeliling. Kenapa? Kalau kita harapkan dari pemerintah itu butuh proses. Kalau diproses dapat tidak apa-apa. Tetapi kalau diproses tidak berhasil, nyatanya sampai hari ini rakyat kita itu masih menanggung kehidupan yang sangat susah. Jadi sebelum dapat jalan keluar atau sebelum dapat bantuan dari pemerintah yang jelas, kita ulurkan tangan oleh tetangga-tetangga yang ada kelebihan hidup, yang ada sedikit lumayan ekonominya. Seperti Bapak Endan ini, dia punya anak dua, itu satu laki-laki, satu perempuan. Untuk mencari lapangan kerja aja, kalau anak yang laki-lakinya, kata Bapak Endan ini, udah dikumpulin kertas untuk buat lamaran, udah sekarung, tapi belum diterima juga. Nah, sekarang anak bapak ini ada di rumah istirahat, hidup bersama keluarganya dengan penghasilan tak menentu, kadang dapat, kadang enggak.
hari ini bisa makan, sore belum tahu, besok pagi nggak pasti. Jadi eh, bagi rakyat Indonesia, bagi masyarakat Indonesia yang hidupnya bisa membantu warga, bisa membantu masyarakat, saya sangat harapkan kalau bisa perhatikan masyarakat kita ini. Terus saya mau tanya Pak Dan. Pak Dan kan kampungnya di Warung Borong. Iya. Di lingkungan Pak Dan itu sendiri bagaimana kehidupan mereka? Sama aja Pak. Sama aja. Sama aja. Jadi ekonomi itu sangat susah. Iya. Ya, kan di sana orang pada pendatang Pak. Pada pendatang. Perantau ceritanya, perantau ya. Banyakan pendatang sana. Ya ini ngobrol kita sambil ngopi ya. Ayo ngopi. Selamat pagi ngopi yuk dari Yeri W Channel. Ngopi anak, ngopi anak. Jadi di lingkungan Pak Dan tinggal itu berapa persen rakyat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan? Ya kalau dihitung mah lumayan banyak Pak. Ada setengahnya, ada separuhnya? Separuh ya sekitar seperempatnya lah. Seperempatnya begitu. Jadi kalau dia Pak Dan bilang ini seperempat, kalau ada penduduk 100 orang di daerah beliau, 25 orang di bawah garis kemiskinan. Kan banyak kan sana yang kuli bangunan, kuli furniture gitu Pak. Kuli bangunan, kuli furniture, mereka jadi kerja serabutan lah ceritanya, kerja serabutan. Jadi kalau boleh nih, Pak Dan boleh ini didengar pemerintah. Pak Dan coba mau ada permohonan ke Presiden, ngomong kerasin suaranya. Ngomong aja jelas-jelas. Apa keinginan sesuai hati masing-masing aja. Nggak tahu Pak. Misalnya mau minta bantu, mau gini, ngomong aja keras. Minta bantu apa? Bantu ekonomi anak kerja gitu. Coba ngomong keras. Biar anak dapat kerja, biar gitu coba. Ngomong aja keras. Bapak Presiden gitu. Jadi saya aja nyambungnya, Bapak Presiden, ini saya mewakili suara Pak Dan. Beliau minta bantuan perhatikan ekonomi rakyat miskin dan bantu lapangan kerja untuk anak-anak mereka. Udah dengan susah payah beliau menyekolahkan anaknya, setelah tamat dapat ijazah Bapak, dapat ijazah. Tetapi kerja nggak jelas, nggak pasti. Banting tulang waktu mulai menyekolahkan, setelah tamat tidak ada lapangan kerja, sedangkan orang tuanya di PHK waktu COVID-19, sekarang tidak ada biaya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi sangat berharap Pak Dan ya, ada perhatian dari pemerintah. Kalau yang satu mah anak yang satu ijazahnya belum ditebus. Sampai anak yang satu yang perempuan ya? Perempuan. Yang perempuan udah tamat dari SMK. Udah tamat dari SMK, tidak ada duit, ijazah sampai hari ini udah belum ditebus. Udah berapa tahun Pak? Udah sekitar 2 tahunan. Udah menyelesaikan pendidikan di SMK, ijazah belum ditebus sampai sekarang karena biaya menembus ijazah itu ke sekolah cukup berapa biaya tebusnya Pak? Sekitar 3 juta, 2 jutaan. Jadi Bapak Dan ini punya utang ke sekolah sekitar 3 jutaan, total 3 juta, ijazah beliau ditahan, terus untuk melamar kerja ke sana ke sini tidak mendapatkan tempat untuk melamar. Kalau boleh tahu Pak, itu SMK mana anak Bapak yang ijazahnya ditahan 3? Benar 3 juta. 2 sampai 3 jutaan. Jadi utang beliau 2 juta sampai 3 jutaan. Terus dia belajar di SMK Pelita. Iya.
Ciampea, SMK Pelita Ciampea, Kabupaten Bogor. Anak Bapak Endan ini telah menyelesaikan pendidikan di SMK, benar ya? Bisa dipertanggungjawabkan? Telah menyelesaikan pendidikan di SMK Ciampea, SMK Pelita. Dengan ada tunggakan ke sekolah sekitar 2 sampai 3 juta. Telah 2 tahun ijazah, setahun lebih anak ijazah anak ini ditahan oleh pihak sekolah. Jadi untuk melamar kerja ke sana ke sini ada terhalang karena tidak punya ijazah. Saya mohon ke Bapak Bupati Bogor, mohon perhatiannya Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, SMK Pelita Ciampea menahan ijazah karena ada tunggakan lebih kurang 2 juta di Bogor. Benar ya Pak? Bisa dipertanggungjawabkan itu ya? Nah, sebabnya gini, ini kepala dinas dengar ini, nanti Bapak dipanggil seandainya dipanggil ke sekolah suruh ngambil ijazah, itu fakta yang benar ya. Jadi sampai hari ini anak Bapak ini telah tamat sekolah di SMK Pelita Ciampea, ada tunggakan pendidikan lebih kurang 2 juta, ijazah mereka ditahan sehingganya tidak bisa melamar kerja kemana-kemana. Karena orang ini di bawah garis kemiskinan hidupnya. Jadi saya secara pribadi bermohon ke Bapak Bupati Bogor dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk membantu supaya ijazah ini keluar. Sebabnya begini, yang seperti anak ini banyak di sekolah-sekolah Bogor. Kami tunggu kabar dari Bapak Kepala Dinas bantuannya, dan khusus Bapak Bupati tolong diperhatikan masalah ini. Cukup sekian dulu Bapak-bapak. Terima kasih. Saya Yeri Wilson Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat pagi, hore-hore.